Hobi baru Anang dalam memotret kekasih sekaligus rekan duetnya itu memang bukan tanpa alasan. Selain sudah terlanjur kepincut dengan kecantikan dan juga gaya tomboy Ashanti, Anang pun nyatanya ingin menjadikan hasil jepretannya itu sebagai cerita dari perjalanan duetnya bersama Ashanti. Aku kepinginnya bahwa mulai perjalanan dia duet bareng aku, kerja sama aku itu nanti sampai dia bikin album sendiri, itu semua perjalanan dia ada. Ini kemudian juga semakin banyak doa, semakin banyak juga yang mensupport dan menyemangati supaya tidak hanyut dalam keadaan, tidak hanyut dalam cobaan dan ujian gitu. Detak jantung. Saat Syahrini dirundung kegalauan, Ashanti justru sebaliknya. Senyum kebahagiaan kian mekar di bibirnya. Benarkah Anang telah mempersiapkan sebuah rumah mewah untuk mereka tinggali nanti? Lalu kapan keduanya akan menikah? Seperti apa rekam jejak kisah kasih yang terbangun di antara Anang Ashanti? Untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Mungkin itulah ungkapan hati Syahrini. Harapannya untuk bisa langgeng bersama Anang sebagai rekan duet harus pupus di tengah jalan. Kini justru Asyantila yang berbunga-bunga karena sebentar lagi akan menjadi Nyonya Hermansyah. Di tengah menggelindingnya bola panah foto pribadi milik Syahrini mantan rekan duetnya, Anang Hermansyah justru semakin fokus membidik Ashanti. Bak seorang fotografer handal, dengan kamera andalannya, Anang pun rupanya kian rajin mengabadikan setiap momen kebersamaannya itu dalam sebuah foto. Dan seolah tak ingin melewati setiap momen bagus dalam kerja barengnya itu, Anang yang beberapa waktu tengah menanti giliran take syuting sebuah produk iklan di kawasan Sentul Bogor, tak lupa untuk memotret Ashanti yang tengah tampil cantik dengan balutan gaun mini berwarna orange. Dengan aku punya alat ini memang iya, daripada momen-momen yang penting kelewatan aku lebih seneng ambil gitu. Lucunya dia itu kan namanya tomboy, tapi kalau udah pakaian yang begini, jadi momennya yang diambil tuh kadang suka kocak sendiri gitu. Seru budaya alam perempuan. Jadi kocak. Itu aku senengnya dia itu kocaknya itu kadang-kadang nggak sadar nggak sadar kadang pakaiannya perempuan tapi gayanya kadang laki. Kadang suka kalau udah kayak gini terus duduknya tiba-tiba gini masalah kayaknya duduknya gitu jalannya gitu. Ah gila keren banget. Karena kena sinar matahari. Keren tuh keren. Keren banget sih. Ya, di tengah kesibukannya, hobi baru Anang itu nyatanya menjadi hadiah paling romantis bagi Ashanti. Asal tahu saja, sejak jadian, dua sejoli ini memang tak pernah memiliki waktu khusus untuk berduaan seperti pasangan kekasih lainnya. Ini yang kamu pakai ini loh. Tadi tak tunjukin dia pakai kipas tuh gaya banget sih. Beda gimana Romi? Lihat tuh gaya banget kamu. Tuh Lihat ya Mas. gaya banget. Dia pakai ini
Dia punya style begini nih. Ini dia nih sebetulnya. Dia itu kayak gini nih. Kamu itu kayak gini nih sebetulnya. Iya yang judus-judus gitu. Ini kayak gini nih dia nih. Nah nih. Nah ini kayak gini nih. Ini nih. Bikin film dong. Nah ini dia nih. Ini dia nih. Ini dia nih. Tuh kan mas. Bagus tuh. Iya memang. Ini loh kamu nih. Lihat ini loh. Lihat memang. Itu keren. Bagus. Iya bagus. Banyak yang bagus tuh lah. Ya romantis juga lah. Karena ya romantis kan nggak harus ngasih bunga atau apa-apa. Romantis tuh bisa kayak tadi gitu, dia suka ngambil-ngambilin aku foto-foto, tiba-tiba foto-foto dan aku pas lihat, ih ternyata bagus-bagus ya yang candid gitu daripada yang bener-bener kan aku bilang tadi kan aku nggak bisa yang kayak model gitu, nggak bagus pasti, bagusan yang ngambilnya diam-diam gitu. Ya kan kita sekarang masih konteksnya maksudnya kita sekarang masih sibuk kerja ya, jadi belum ada momen-momen yang seperti itu sebenarnya. Cuma kan ya kerjanya memang kerja bareng gitu ya, paling yang menurut aku ini ya kayak tadi gitu, suka foto-fotonya atau kadang ya perhatian-perhatian aja lah, karena kan memang selalu kita setiap hari sekarang lagi sibuk kerja, belum ada momen yang dimana kita bener-bener gimana gitu, belum ada, masih sibuk kerja. Sibuk banget, tapi aku bilang senang sama dia. Toh kan kita kerja berdua, aku bilang. Hobi baru Anang dalam memotret kekasih sekaligus rekan duetnya itu memang bukan tanpa alasan. Selain sudah terlanjur kepincut dengan kecantikan dan juga gaya tomboy Ashanty, Anang pun nyatanya ingin menjadikan hasil jepretannya itu sebagai cerita dari perjalanan duetnya bersama Ashanty. Aku kepinginnya bahwa mulai perjalanan dia duet bareng aku, kerja sama aku itu nanti sampai dia bikin album sendiri, itu semua perjalanan dia ada. Aku kepingin dia bisa memaknai, mengartiin, kan orang kalau ngelihat stil gambar itu kan pasti dia yang terreminder di dia itu adalah pada saat foto ini aku momennya apa ya, pada ini momennya apa ya. Itulah kelebihan dari stil gambar gitu. Terlepas dari hobi barunya itu, diam-diam Anang pun kabarnya telah membeli sebuah rumah mewah di kawasan Cinere, Jakarta Selatan. Ya, yang Puri Cinere Maribaya bukan. Kan orangnya marah loh yang Dia orangnya marah loh yang punya. itu Itu rumah syuting itu bukan ya. Jadi teman-teman yang kemarin udah tahu berita itu enggak. Jadi tapi di Cinere juga, di Villa Cinere Mas. Rumahnya ya nunggu dibayar. Lantas benarkah jika rencana membeli rumah barunya itu sebagai salah satu syarat untuk meminang Ashanty? Anang agaknya sudah mantap dengan pilihan hatinya. Hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum dirinya meminang Ashanty sebagai permaisuri hati. Anang bahkan sudah siap untuk membeli sebuah rumah mewah sebagai istana cinta untuk mereka diami setelah menikah nanti. Keputusan Anang untuk membeli sebuah rumah baru di kawasan Cinere, Jakarta Selatan memang sudah menjadi bagian dari rencana Anang pasca menduda. Rumah yang baru saja dibeli Anang tersebut nyatanya merupakan pilihan hati Ashanty dan kedua anaknya, Aurel dan juga Azriel. Yang milih itu bertiga, dia, Aurel, Azriel. bukan milih ngasih saran, jadi kan ada beberapa contoh rumah, terus bagus yang mana ya gitu, terus aku kasih tahu yang itu dan ternyata Loli sama Jiel juga mikirnya sama gitu, oh iya bagus yang itu gitu. Udah, aku sih ikut aja. Yang dibeli. Makanya aku bicaranya gini deh. Mudah-mudahan bulan depan kalau sudah beres aku pasti kasih tahu teman-teman deh. Pasti aku ajak teman-teman tahu. Separuh jiwaku. Ya, sejak berpisah dari KD, kehidupan Anang bersama kedua anaknya itu memang harus berubah 180 derajat. Kenikmatan duniawi yang mereka dapatkan di istana lamanya bersama KD dalam sekejap harus buyar.
Anang pun dengan sekuat tenaga berusaha bangkit dan memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Bahkan Anang rela merenovasi ruko yang ditempati